Nah, pertanyaannya mengapa dalam posisi ini kekacauan fatal, proses penambangan, proses pengundulan, deforestasi terjadi di Raja Empat? Kenapa Halil tidak tahu soal masalah hal ini? Masa dibilang dia nggak tahu? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Janganlah. Ini betul, sebut saja ini pura-pura nggak tahu, bukan soal masalah dia nggak tahu. Menteri SDM masa nggak tahu gimana? Menteri BKPR MI masa nggak tahu gimana ceritanya? Itu mustahil. Jangan terlalu banyak membohongi masyarakat ini dengan kemudian pernyataan-pernyataan yang seolah-olah betul ente itu benar. Jangan, udahlah berhenti di situ, lalu lakukan saja langkah-langkah preventif untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini. Sudah selesai di situ. Aman ya? Aman. Ya, soalnya ini berurusan sama salah satu kakanda ini. Betul. Dan ini berbahaya. Berurusan sama beliau itu seolah-olah kita lagi sedang menghantarkan diri kita untuk dihajar, bos. Dihajar. Bukan dihajar soal ini, berhadapan soal ide dan gagasan, tapi dihajar dengan fisik. Dengan fisik. Makanya lah, nggak usah lah kita pikir hal itulah. Beberapa kali kita berupaya untuk melakukan aksi untuk dia, itu selalu kita dihalangi dan dibenturkan dengan sesama kita sendiri loh. Ya. Terakhir kawan-kawan Haimi Cilusari yang dia mau di depan kantor dia tuh kejadian juga dihajar. Nah, ini menarik nih, ini kita agak keras nanti, Mas. Ini menyangkut soal masalah Kakanda Bahlil ya. Saya kenapa ya kok ngomong soal masalah beliau ini kok terpancing gitu loh. Maksudnya terpancing, kita mau ingin keras menyangkut soal masalah beliau ini karena seolah-olah gitu ya. Terlepas daripada soal urusan beliau yang terlalu pelin-pelan gitu ya, dan terlalu kontroversi gitu. Emang Kakanda saat itu kontroversi? Iya, kontroversi, Pak. Dan kita sudah beberapa kali ya. Tapi ini mohon maaf, kita tidak ada kepentingan apa-apa ya. Kita tidak ada urusan dan kepentingan, ya benturan kepentingan dengan beliau gitu. Kita hanya punya kepentingan itu satu gitu loh. Itu berkaitan dengan ya perkara keumatan semua dalam bahasan ya, walaupun sebetulnya kalau kita menggunakan frasa keumatan itu juga bakalan dihajar habis-habisan juga gitu, karena seolah-olah sosial medianya perkara yang populer. Jadi kita bicaranya berkaitan dengan perkara-perkara yang populer, yang itu adalah populis, bersentuhan langsung secara populis gitu ya kepada urusan masyarakat semua. Nah, Mas Ahmad, ini kan belakangan kan kemudian beliau ini disorot ini. Beliau ini kan selalu bahkan di parlemen itu sampai kemudian dibentak loh. Jangan bicara soal masalah suku dong. Itu kan anggota dewan dari fraksi PDIP itu. Jangan bawa-bawa asal gitu. Saya ini orang timur gitu misalnya kan, Papua misalnya. Nah, beliau ini selalu mengklaim diri itu anak timur dan dari Papua, Pak. Melangkah dari timur. Beliau ini selalu saja bicaranya tuh dengan membawa kebesaran nama ini gitu ya. Kesukuan itu. Harusnya kan itu nggak boleh itu. Iyalah. Apalagi pejabat gitu loh. Nggak perlu gitu loh. Jangan bawa nama pribadi aja. Jangan, udah selesai di situ. Karena nanti bakalan malu sendiri. Malunya tuh begini. Ada masalah-masalah di timur itu kan nggak bisa diatasi. Loh, gimana ceritanya nggak bisa diatasi? Katanya anak dari timur. Katanya matahari dari timur, cahaya dari timur. Tapi kok nggak bisa menyelesaikan masalah itu? Sebagaimana kemudian perkara hari ini loh, Mas Ahmad. Apa itu? Perkara deforestasi gitu ya, pengundulan gunung di Raja Empat, di pulau itu ya. Di beberapa pulau itu, Pak. Ya kan? Pulau salah satunya Pulau Gat. Itu tuh, pokoknya itu. Ada beberapa pulau itu yang kemudian hari ini mengalami, Pak, mengalami tantangan besar terhadap ekosistemnya, Pak. Baik itu ekosistem darat maupun ekosistem laut. Kita tahu secara bersama dan ini menjadi pengetahuan umum, Pak, bahwa Raja Empat itu adalah menjadi ikonik Indonesia, ya kan? Tempat wisata yang paling terkenal, tidak hanya saja di Indonesia, Pak, di dunia. Belahan dunia manapun pengen menginjakkan kakinya di Papua, Pak. Di Raja Empat khususnya. Walaupun mahal. Dan Raja Empat itu kan diidentik dengan pulau-pulau kecil, Pak. Ya kan, pulau-pulau kecil, dan justru pulau-pulau kecil inilah yang membuat pesona mata dunia itu memandang ke sana dan pengen datang ke sana. Nampaknya kan di pulau itu tuh. Artinya bahwa Kakanda Bahlil ini pasti tahu dong. Ya kan? Loh, karena ini kan terkait dengan tambang nikel yang di Papua sekarang ini kan kaitannya dengan, kalau kita tarik benang merahnya ya, kaitannya dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan ESDM terkait dengan surat menyurat tuh. Ya, ini dulu nih Mas, kita mencoba untuk konstruksikan biar kemudian publik ini bisa memahami ya dari perkara ini. Pertama tuh begini, Raja Empat ini kan diidentik dengan tempat wisata yang terdiri di antara pulau-pulau, ya. Dan yang kedua adalah eksotik dia, unik dia, Raja Empat. Lautnya itu dahsyat. Kalau cewek cantik itu seksi dia. Ya? Kata si Abdur, kalau kita lagi sedang ikan itu lagi sedang mau bersetubuh gitu, lagi sedang pacaran, itu begitu lihat kita malu. Nanti dulu nih, nanti dulu lagi ada saking bersihnya lagi ada kanda bahlil nih. Nanti dulu nih, nanti dulu. Nah itu. Nah sementara keunikan gitu ya, kekayaan alam yang dimiliki oleh kita ini, kekayaan apa namanya di dasar laut yang di Raja Empat ini semuanya tengah terancam Pak dengan hadirnya beberapa perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha ya izin usaha pertambangan itu loh untuk menggunduli pulau-pulau yang memiliki kekayaan nikel di sana. Nah ini Pak, ini adalah ancaman besar untuk Raja Empat yang menjadi dambaan Indonesia yang diinginkan untuk diinjakan kaki di sana oleh masyarakat dunia dan mancanegara. Nah itu, nah sementara dalam posisi ini SDM itu menterinya adalah Pak Bahlil. Kanda Bahlil ini tadi yang selalu mengklaim dirinya adalah anak timur dari Papua. Gimana ceritanya dia mengklaim diri dari Papua, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan Papua, kampungnya sendiri ya? Iya. Ini posisi dia ini bukan sembarangan menteri loh. Kalau dia menterinya pertanian itu, itu mungkin saja, memungkinkan sekali betul. Jangan, karena posisi dia tidak bisa mengambil kebijakan. Tapi ini hari ini Kanda Bahlil ini kedudukannya adalah sebagai seorang menteri SDM yang bersentuhan langsung dengan pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia. Dan kita tahu secara bersama semenjak Bahlil ini bergabung di dalam pemerintahan, itu posisi dia itu selalu bersentuhan dengan investasi dan bersentuhan dengan investasi dan bersentuhan dengan pertambangan. Awalnya di era Jokowi periode kedua, posisinya BKPRMI ya, kalau saya tidak keliru ya, itu berkedudukan yang bersentuhan langsung dengan investasi di Indonesia. Setelahnya di periode Pak Prabowo Gibran ini, Bahlil ini malah justru dikasih posisi yang lebih strategis lagi. Apa itu? SDM. Bersentuhan langsung dengan pertambangan di Indonesia. Lahan basah namanya. Lahan basah. Yang ngasih perizinannya adalah mereka, ya kan? Itu. Nah, pertanyaannya mengapa dalam posisi ini kekacauan fatal, proses penambangan, proses pengundulan, deforestasi terjadi di Raja Empat? Kenapa Bahlil tidak tahu soal masalah ini? Masa dibilang dia nggak tahu? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Janganlah. Ini betul, sebut saja ini pura-pura nggak tahu, bukan soal masalah dia nggak tahu. Menteri SDM masa nggak tahu gimana? Menteri BKPRMI masa nggak tahu gimana? Ceritanya. Itu mustahil. Jangan terlalu banyak membohongi masyarakat ini dengan kemudian pernyataan-pernyataan yang seolah-olah betul ente itu benar. Jangan udahlah berhenti di situ, lalu lakukan saja langkah-langkah preventif untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini. Sudah selesai di situ. Tapi ini kan udah terlambat nih di Papua ini kan? Sudah terlambat. Sudah ada beberapa gunung yang kemudian sudah digunduli di sana. Ya kan? Sampai aktivis Greenpeace kemarin melayangkan protes. Andaikan jika bukan mereka yang melakukan itu, maka Raja Empat akan digundulin semua loh Pak. Udah nggak ada di sana tuh. Betul. Ini permasalahan. Maksudnya gini, walaupun perusahaan ini mengantongi izin dari KLHK, tapi kan harus di-ACC sama. Lah kan itu kan semuanya kan naik ke atas itu kan SDM Pak. Udahlah nggak usah lah. Ini misalnya begini SKK Migas, ya kan? SKK Migas nih. Nah, sama yang lain yang di luar daripada itu badan-badan yang sekelas apa namanya yang kayak kementerian ya. Itu kan tebusannya tuh kan semuanya kan Kementeri SDM semua, Bahlil semua. Itu kan ditandatangan oleh. Sudahlah gini. Udah, kalau misalnya dia ngelesnya begini, loh saya baru beberapa bulan di Menteri SDM. Oke, kita amini hal itu. Lalu bagaimana ceritanya dengan engkau yang dahulu di BKPRMI 5 tahun loh? Itu berkaitan juga dengan investasi. Masa iya nggak tahu soal masalah pengundulan di Raja Empat ini? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, ente kan mengklaim diri selalu dengan anak Papua. Masa iya nggak pernah pulang kampung?
nggak pernah datang ke sana. Iya, masa nggak tahu soal masalah hal ini? Artinya jika tidak, berarti ente terlalu nyenyak dan terlalu terbawa dalam nuansa kenyamanan kekuasaan. Ataukah memang cuma dia klaim bahwa dia anak dari sana itu biar kepentingan politiknya terjamin gitu? Ya, udahlah, kita kalau misalnya perbincangkan persoalan ini dalam urusan politik praktis misalnya, itu bakalan akan banyak resonansi di sana. Tapi sudahlah, kita bicara dalam perkara ini dalam urusan yang substansi. Sekarang begini, substansinya adalah Raja Empat itu adalah ikonik. Itu adalah kebanggaan Indonesia. Tapi kemudian hari ini mengalami tantangan besar, digunduli beberapa gunungnya oleh salah satu perusahaan misalnya, mengantongi IUP misalnya. Nah, baru tadi kata Bahlil bahwa nanti kita evaluasi. Ya, nanti evaluasi. Ini perkara jangan lagi butuh evaluasi, Bos. Bagi saya. Bagi saya. Kenapa? Karena Raja Empat ini adalah tempat wisata panorama Indonesia, ya toh, yang dikenal di mancanegara itu dengan hijaunya gunung kecil-kecilnya, lautnya yang yang indah dipandang dengan kekayaan alam dasar lautnya, itu. Nah, dalam posisi ini dia butuh penyelamatan yang cepat, bukan nanti kita lakukan evaluasi. Ente nanti lakukan evaluasi. Hei, sekarang ini kita bicara secara jujur. Justru dengan nanti evaluasi dan pembahasan segala macam rupa itu yang menjadikan tempat pulau-pulau kecil itu digunduli itu, Pak. Betul. Padahal jika mau ingin bicara secara jujur, Raja Empat itu tidak layak ketika kita bicara dalam konstruksi peraturannya, Pak. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena pulau-pulau kecil itu tidak pantas. Ada putusan Mahkamah Konstitusinya loh. Mahkamah Agung juga kemudian bicara soal masalah hal itu. Nggak boleh tempat-tempat pulau-pulau kecil selayaknya di Raja Empat ini itu tidak pantas untuk kemudian dilakukan deforestasi di sana, dilakukan pengerupan di sana. Nggak, jangan. Kenapa? Karena itu adalah pulau-pulau kecil. Nggak boleh. Ini kan serakah namanya, kan? Baru dibungkus atas nama Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang saya kira ini adalah merupakan bagian daripada kejahatan yang dibungkus dengan menggunakan peraturan yang ada. Lalu kemudian ini untuk kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan investasi, jangan. Siapa yang merasakan investasi itu semua? Siapa yang merasakan hasil itu semua? Nggak ada. Rakyat mana yang merasakan itu? Banyak kok. Masyarakat yang justru tinggal di tempat di mana mereka itu ada PSN di sana, itu masih miskin hari ini. Kalau kita lihat saja Obi, Obi itu ada PSN di sini, ada Harita tuh, ada perusahaan besar di situ. Tapi bagaimana dengan masyarakat sekitarnya? Dikawasi, geser ke sana ada Soligi, geser ke sana ada Bayalowar dan seterusnya. Jangan mereka mau bikin Papua kayak gitu juga tuh. Udahlah, terlalu banyak gitu loh. Terlalu banyak tempat daerah-daerah di Indonesia yang sudah ditambangi, tapi masyarakatnya biasa-biasa saja. Bahkan justru terancam tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ekonomi yang layak, dan lain seterusnya. Artinya kita cukupkan ini semua. Sudah dalam konteks ini kita bicara soal masalah Raja Empat. Kembalikan Raja Empat sebagaimana semulanya. Harusnya kan Bahlil ini nggak usah mengatakan bahwa tidak perlu ada tidak perlu dievaluasi, langsung dia telepon, langsung selesai. Putuskan, kan? Demi menyelamatkan Raja Empat sebagai panorama milik Indonesia. Dia cabut aja izin-izinnya, kan? Cabut aja. Susahnya di mana coba? Nggak ada. Ente punya kebijakan, kewenangan di dia. Iya, kayak Bupati SBT bilang, anak punya kewenangan. Iya toh? Sebelumnya dia nggak punya kewenangan. Nah, sekarang sudah punya kewenangan. Antum tinggal cabut aja. Masya Allah. Sudah begitu, Mas Ahmad. Gimana teman-teman sekalian berkaitan dengan perkara ini? Silakan dituangkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.